Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Ufida 19070333. Video ini saya buat untuk menjawab beberapa soal untuk memenuhi tugas final mata kuliah Biologi Laut bersama dosen Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Baik, soal yang pertama, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan biota dalam laut. Salah satunya adalah salinitas. Pengaruh salinitas bagi biota laut adalah beberapa fase dalam kehidupan biota laut seperti pemijahan, pertumbuhan, hingga penyebaran biota sangat dipengaruhi oleh salinitas. Salinitas memiliki variasi yang sangat tinggi pada perairan dekat pantai dan estuari dibandingkan dengan perairan lepas pantai. Hal ini disebabkan oleh pengaruh masuknya air tawar atau sungai ke pantai. Pada perairan dekat pantai, salinitas merupakan faktor pembatas dominan yang mempengaruhi kehidupan organisme karena zona ini terbuka saat air surut, sehingga dapat digenangi air tawar melalui masuknya sungai, menyebabkan nilai salinitas turun, dan pada saat tertentu, salinitas akan melewati ambang batas kemampuan organisme yang memiliki toleransi rendah terhadap salinitas. Sedangkan pada saat tertentu, ketika pasang, nilai salinitas akan meningkat drastis, dan ketika evaporasi meningkat, maka nilai salinitas juga akan meningkat. Secara fisiologis, salinitas mempengaruhi ikan melalui proses osmoregulasi, yakni sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh, air dan darah dengan osmotik habitat atau lautan. Kandungan salinitas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat bersifat merusak. Pertanyaan yang kedua, mengapa di muara terjadi fruktasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku akuatik? Fruktasi salinitas adalah suatu limbah industri yang sangat berpengaruh terhadap penyisihan nutrien. Fruktasi salinitas merupakan kondisi yang umum terjadi, seperti di muara sebagai tempat bercampurnya air laut dan air tawar. Oleh sebab itu, kondisi perairan yang bersifat asam atau basa akan membahayakan kelangsungan hidup organisme, karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Pertanyaan ketiga, apa dampak dari El Nino dan La Nina? Dampak El Nino terhadap Indonesia sendiri ialah kekeringan atau curah hujan berkurang tergantung intensitas. Imbasnya akan terjadi kekeringan panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Saat kemarau panjang, kebakaran hutan menjadi sering terjadi karena dedaunan mengering. Berbeda dengan El Nino, La Nina adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia. Hal ini berpengaruh pada musim kemarau yang menjadi lebih basah. Tingginya curah hujan menyebabkan beberapa daerah banjir. Daerah yang mengalami banjir biasanya memiliki resapan yang rendah. Pertanyaan yang keempat, solusi untuk mengatasi sampah laut. Solusi untuk mengatasi sampah di laut yaitu pengurangan penggunaan sampah, perbaikan pengolahan sampah, komposisi sampah, produksi barang ramah lingkungan secara massal, kebijakan mencegah dan penanganan sampah plastik di laut secara internasional dan nasional, serta pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan sampah di laut. Pertanyaan terakhir yang kelima, mengapa plankton disebut sebagai produsen primer, perairan dan bioindikator? Plankton terbagi atas dua kelompok, fitoplankton dan zooplankton. Plankton merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis, serta dapat menghasilkan senyawa organik, membuat fitoplankton disebut produsen primer. Selain itu, plankton juga dapat digunakan sebagai bioindikator,
perairan karena memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap adanya pencemaran. Mungkin hanya sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.